Sidang kedua Amar Zoni di Nusa Kambangan resmi digelar. Pemirsa, sidang kedua aktor Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah. Namun berbeda dari biasanya, sidang kali ini berlangsung secara daring karena Amar masih berada di Lapas Nusa Kambangan, lapas berkeamanan tinggi yang dikenal dengan penjagaan super ketat. Dalam layar sidang virtual, Amar terlihat mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye, rambut cepak, dan tampak lebih kurus dibandingkan penampilan sebelumnya. Wajahnya terlihat tegar, namun menyimpan kelelahan. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa. Namun, momen sidang berubah emosional ketika Amar mulai berbicara mengenai kondisinya selama berada di lapas. Ucapan dan ekspresinya membuat suasana ruang sidang menjadi hening, seolah semua pihak ingin tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding penjara. Pengakuan mengejutkan, tak bisa menulis eksepsi. Dalam sidang tersebut, Amar Zoni mengungkapkan pengakuan yang membuat banyak orang tercengang. Ia mengaku belum menulis eksepsi karena tidak memiliki akses alat tulis maupun kertas di dalam lapas. Dengan suara pelan dan menahan emosi, ia menyampaikan hal itu langsung kepada majelis hakim. Hakim pun sempat memberikan solusi agar Amar dapat menyampaikan eksepsi melalui kuasa hukumnya. Namun, tanggapan Amar justru semakin membuat suasana ruang sidang tegang. Ia mengatakan bahwa dirinya bahkan tidak dapat menghubungi pengacaranya secara bebas. Pernyataan itu sontak membuat publik terkejut dan bersimpati. Banyak pihak kemudian menilai bahwa proses hukum seharusnya menjamin hak-hak dasar setiap terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Namun, pihak lapas menegaskan semua kegiatan dilakukan sesuai protokol keamanan yang berlaku, terutama bagi kondisi kehidupan di balik dinding Nusa Kambangan. Amar juga menggambarkan kondisi kehidupannya selama di dalam lapas Nusa Kambangan. Ia mengaku selama ini harus menjalani keseharian dengan tangan dan kaki terborgol, serta mata ditutup saat berpindah tempat. Menurutnya, baru kali ini borgol tangannya dilepas demi mengikuti sidang secara daring, namun borgol di kakinya masih tetap terpasang. Cerita itu membuat warganet dan penonton sidang daring ikut tersentuh. Meski begitu, petugas lapas menjelaskan bahwa prosedur pengamanan tersebut diterapkan untuk semua narapidana di blok tertentu, tanpa pengecualian. Lapas Nusa Kambangan dikenal sebagai salah satu penjara dengan sistem keamanan tertinggi di Asia Tenggara dan setiap narapidana diperlakukan sama tanpa memandang status sosial. Namun, tetap saja banyak pihak berharap agar aspek kemanusiaan dapat dijaga dalam proses hukum yang dijalani Amar. Suasana sidang yang penuh haru dan tegangan. Sidang kedua ini diwarnai suasana haru yang terasa hingga luar ruang sidang. Beberapa saksi mata mengatakan suara Amar sempat bergetar ketika ia menjelaskan betapa sulitnya menjalani hari-harinya di lapas. Hakim yang memimpin sidang terlihat berusaha menjaga ketenangan sambil tetap objektif. Di sisi lain, para pengacara tampak khawatir karena sulitnya komunikasi antara mereka dengan Amar. Meski suasana sempat menegangkan, sidang berjalan kondusif hingga akhir. Hakim akhirnya memberikan tambahan waktu selama 1 minggu agar Amar dapat menyiapkan eksepsinya dengan lebih baik. Reaksi dari kalangan hukum dan masyarakat. Pasca sidang, berbagai kalangan hukum ikut memberikan tanggapan. Pengacara senior Pitra Romadoni mengatakan bahwa kasus Amar Zoni harus dilihat secara menyeluruh dan adil. Ia menilai, jika pelanggaran terjadi di dalam lapas, maka perlu ada investigasi terhadap pihak-pihak terkait, bukan hanya kepada tahanan. Menurutnya, narapidana yang sudah berada di bawah pengawasan negara seharusnya tidak lagi memiliki akses terhadap hal-hal yang melanggar hukum, sehingga tanggung jawab terbesar ada pada pengawasan lembaga pemasyarakatan. Banyak masyarakat di media sosial pun menyuarakan hal serupa, berharap agar kasus ini tidak berhenti pada satu sisi, tetapi diusut tuntas agar keadilan benar-benar ditegakkan. Sikap masyarakat yang kritis ini menunjukkan bahwa publik kini semakin peduli terhadap keadilan sosial dan kemanusiaan. Dugaan hambatan dalam proses hukum. Kuasa hukum Amar Zoni, Firdaus Oiwobo, menilai ada kejanggalan dalam proses hukum yang dijalani kliennya. Ia menduga ada oknum yang tidak ingin Amar berbicara banyak di persidangan karena bisa mengungkap hal-hal yang lebih besar di balik kasus ini.
Firdaus menegaskan bahwa pihaknya sudah beberapa kali mengajukan permintaan agar Amar bisa hadir langsung di ruang sidang, namun belum dikabulkan. Menurutnya, sidang daring membuat pembelaan menjadi terbatas dan tidak seimbang. Meski demikian, pihak pengadilan menolak tuduhan adanya intervensi dan menegaskan semua proses berjalan sesuai peraturan. Reporter kami mencoba mengkonfirmasi hal ini, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan tambahan dari pihak terkait. Dukungan moral dari sahabat selebritas. Dua sahabatnya, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, bahkan rela menempuh perjalanan panjang untuk menjenguknya di Nusa Kambangan. Mereka menumpangi helikopter menuju Cilacap, kemudian menyeberang dengan kapal kecil sebelum melanjutkan perjalanan darat sekitar 1 jam menuju kompleks lapas. Dalam kunjungan itu, mereka terlihat berbincang dengan pihak lapas dan memberikan semangat kepada Amar. Raffi Ahmad juga menyatakan siap memberikan dukungan hukum bila diperlukan. Sementara Irfan Hakim berharap publik tidak buru-buru menilai sebelum fakta sebenarnya terungkap. Momen tersebut banyak dipuji netizen sebagai bentuk solidaritas sejati antar teman di dunia hiburan. Kondisi fisik dan emosional Amar bikin prihatin. Dalam rekaman persidangan, publik memperhatikan bahwa Amar terlihat lebih kurus dan tampak menahan air mata. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia mengalami kebas pada kaki akibat terlalu lama diborgol di ruang tahanan yang terbatas geraknya. Kondisi ini membuat banyak warganet bersimpati. Kekasihnya juga disebut tidak kuasa menahan tangis setelah mengetahui kondisi tersebut. Meski begitu, Amar masih berusaha tegar dan terus berdoa agar bisa melalui ujian ini dengan sabar. Banyak pihak berharap agar kesehatan fisik dan mentalnya tetap terjaga selama proses hukum berlangsung. Legenda musik dangdut Rhoma Irama juga memberikan tanggapan bijak terkait kasus ini. Ia menyoroti pentingnya kesadaran bangsa dalam menghadapi bahaya narkoba yang telah merusak berbagai lapisan masyarakat. Rhoma mengingatkan bahwa masalah narkoba bukan hanya soal individu, tetapi sistem yang memungkinkan barang haram itu masuk. Ia berharap agar setiap kasus dijalani dengan pendekatan kemanusiaan, terutama bagi mereka yang masih bisa dibina. Pesan moral ini viral di media sosial dan banyak yang menilai pandangan Rhoma menyejukkan di tengah riuhnya pemberitaan tentang kasus Amar. Hal ini juga menegaskan pentingnya peran tokoh publik dalam memberikan perspektif positif kepada masyarakat. Harapan dan doa untuk keadilan. Kini, masyarakat masih menantikan kelanjutan sidang berikutnya. Dukungan, doa, dan simpati terus mengalir dari berbagai kalangan. Banyak yang berharap agar Amar mendapatkan kesempatan untuk membela diri secara layak dan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan. Reporter kami mencatat, hingga kini Amar masih berusaha bersikap tenang dan optimis. Dari balik jeruji besi, ia menyampaikan pesan singkat kepada publik agar tetap sabar, kuat, dan percaya bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Kasus ini menjadi cerminan penting bagi kita semua bahwa keadilan harus ditegakkan dengan hati nurani tanpa memandang status sosial maupun popularitas seseorang.